Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kembali sukses menyelenggarakan pasar tani dan bazar pangan dalam rangka panen petani Simalungun tahun 2024. Acara ini berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga tanggal 5 September tahun 2024, di lapangan sepak bola Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pasar tani kali ini menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk talk show tentang teknologi pertanian vertigasi tanaman. Dalam talk show tersebut, kelompok tani milenial Simalungun berbagi pengetahuan tentang teknologi vertigasi yang diadaptasi dari praktik pertanian modern Israel. Teknologi ini mendapat perhatian khusus karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian di Kabupaten Simalungun. Okto Sihombing, salah satu narasumber dalam talk show tersebut, menjelaskan bahwa teknologi vertigasi memiliki potensi besar dalam menghemat biaya produksi, terutama dalam penggunaan pupuk kimia. Di tengah tantangan keterbatasan lahan dan kondisi cuaca ekstrim, vertigasi menjadi solusi yang sangat efisien, ujar Okto. Kalau kita hari ini sosialisasi ke penyuluh pertanian di Simalungun, yang bersama di sini untuk sistem pertanian vertigasi, kami sangat berharap bahwa memang model pertanian vertigasi ini akan menjadi Simalungun akan menjadi rumah tuan rumah sistem vertigasi, terutama di Sumatera Utara, kemudian di pelan-pelan ke nasional. Karena sistem pertanian vertigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian sekaligus menghemat biaya produksi, terutama penggunaan pupuk kimia. Jadi kita berharap dengan keterbatasan lahan yang semakin hari semakin sulit untuk kita dapatkan untuk lahan pertanian, kemudian perubahan cuaca yang sangat ekstrim, kita sangat berharap bahwa dengan adanya pertanian vertigasi ini mampu menjawab tantangan banyak hal tadi. Pertama tadi efisiensi produksi, peningkatan produksi dan efisiensi biaya, kemudian kita untuk menggayakan niat atau antusiasme petani-petani yang muda, karena sistem ini akan menghemat waktu dan lebih efisien. Maka kita bisa nanti pakai smartphone untuk pembukuannya. Jadi ini akan mungkin dapat memotivasi anak-anak muda yang milenial, bahkan Gen Z nanti untuk bisa bertani. Karena sekarang angkatan kerja usia petani-petani di Indonesia itu sudah rata-rata 80% di atas 60 tahun. Jadi sangat penting untuk adanya regenerasi. Jadi itulah yang kami harapkan, bahwa penyuluh-penyuluh ini nanti akan menjadi pelopor menyampaikan ke petani-petani sistem pertanian vertigasi. Untuk sejauh ini bagaimana perkembangannya di daerah-daerah yang sudah disosialisasikan sistem seperti ini? Ya, hari ini kita mendengar tadi bahwa ada PPL atau penyuluh dari Kecamatan Kangkang sudah melakukan untuk sistem pertanian ini dan menyatakan bahwa hasilnya sangat baik. Bagi kami sendiri sebagai petani muda, komunitas petani presisi, kita mengaplikasikannya sudah di beberapa tempat dan kita bisa membandingkannya, hasilnya bisa meningkat secara signifikan, lebih dari 30% produksi, sementara biaya produksinya kita minimalkan menjadi penghematan sekitar 40%. Jadi di lahan kita yang sudah ada di Tiga Bolon, ada di Simodong, ada di Baliran, yang sekarang kita lakukan di Marjan di Embong, itu kita mau melihat perkembangannya sangat baik sekali. Oh, seperti itu dia ya. Yang menjanjikan, prospek sekali. Oh, untuk harapan lah, artinya kepada para petani yang ada di Kabupaten Simalungun agar ikut serta melaksanakan sistem seperti ini. Kira-kira seperti apa, Mas? Jadi harapan kami, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kedepannya kita harus membutuhkan teknologi. Iya. Di era yang kedua ini kita membutuhkan teknologi, dan kami berharap bahwa petani-petani tidak serta-merta langsung menolak inovasi. Jadi petani harus mau mengadaptasi inovasi teknologi supaya makin kesini makin bagus produksi kita. Jadi harapannya dengan peningkatan produksi, maka kesejahteraan petani juga sebagai muara akhir dari sini akan meningkat, serta ketahanan pangan kita juga tetap terjaga. Mediana Damanik, Koordinator Penyuluh Pertanian di Kecamatan Dolok, Batu Nanggar,
juga mengungkapkan bahwa teknologi vertigasi sangat membantu petani di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa seorang petani di daerah tersebut telah berhasil menerapkan teknologi ini, yang terbukti efisien dalam penggunaan tenaga kerja dan menjaga pertumbuhan tanaman meskipun dalam kondisi iklim yang kurang mendukung. Mediana juga menekankan pentingnya adopsi teknologi ini oleh para petani, terutama generasi muda, agar hasil pertanian terus meningkat. Kebetulan untuk sistem teknologi vertigasi ini, kebetulan di Kecamatan Dolok Batu Nanggar itu ada salah satu petani kita sudah mengaplikasikannya, dan kami sudah melihat langsung ke lapangan. Memang teknologi ini sangat membantu dalam dari segi tenaga kerja, membantu, dan begitu juga untuk pertumbuhan pertanamannya tetap terjaga. Apabila dia di musim kemarau, tanamannya tetap terjaga, dia ada sistem penyiramannya. Artinya dengan kondisi vertigasi ini, kondisi tanah terjaga lah. Terjaga terjaga tetap kelembapannya walaupun dia di musim kemarau, Pak, dan di musim hujan juga tidak mempengaruhi. Dan sistem pemupukannya juga sudah melaksanakan vertigasi ini juga, dan itu dapat menghemat, kami lihat langsung dapat menghemat tenaga kerja lah, Pak. Apalagi seperti yang dijelaskan tadi, petani kita ini sudah di atas umur 60 tahun, tenaganya sudah kurang, dan dengan adanya teknologi ini dapat mengurangi tenaga kerja. Untuk sejauh inilah artinya hasil daripada menggunakan vertigasi ini, ada nggak melonjak produksinya? Ya, kami bertahukan, Pak, kalau untuk dari hasil produksi meningkat, Pak, dan pertumbuhan tanaman juga cukup bagus, Pak, karena memang dia terjaga, Pak, tanamannya. Oke, yang terakhir, kira-kira dengan kondisi ini, dengan sosialisasi seperti talkshow yang dilakukan oleh Bung Oto, kira-kira pesan kepada para petani yang ada di Kabupaten Simalungun seperti apa? Pesan kami, Pak, sebagai penyuluh, Pak, harapan kami dengan kecanggihan teknologi sekarang, mungkin ini bisa diterapkan di masing-masing petani, dan cara penerapannya mungkin, Pak, bisa kami melalui penyuluh diberikan seperti pelatihan-pelatihan, Pak, masalah vertigasi ini untuk pemantapan, jadi bisa kami aplikasikan di lapangan untuk teknologi ini, Pak. Kalau di kecamatan kami, Pak, ini sudah terlaksana, dan harapan kami juga, Pak, walaupun ini sudah di kecamatan sudah ada, harapan kami ada nanti suatu bentuk studi banding. Artinya stimulan lah ya, artinya sehingga bisa berkembang masyarakat petani ini ya. Jadi maksud kami, Pak, untuk di petani juga perlu adanya studi banding atau pelatihan untuk vertigasi ini. Untuk memang petani yang muda, memang bisa dia mempelajarinya dari YouTube. Tapi kan untuk yang di atas usia lanjutkan, Pak, mereka memang belum kurang paham. Jadi perlu adanya pelatihan ataupun berupa studi banding. Dan khususnya kepada kami penyuluh juga, Pak, perlu dibekali juga ilmu ini untuk pemantapannya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Simalungun, Robert Pangaribuan, berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan petani melalui adopsi teknologi baru seiring dengan perkembangan informasi. Dengan teknologi vertigasi yang telah dijelaskan tadi, serta dukungan aktif dari para penyuluh pertanian, kita harus terus mendorong petani untuk mengadopsi teknologi baru, kata Robert. Baik, terima kasih kepada Mona Lisa atas pertanyaannya. Pertemuan ini pemagelaran pasar tani di Misol yang kedua memang. Kita melihat dulu salah satu kekurangan petani kita adalah dalam promosi produk hasil pertanian. Ini adalah merupakan salah satu tonggak sejarah di Kabupaten Simalungun bagaimana memproduksikan produk-produk kulit kita. Sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh OPD, baik dari segi UMKM, produksi pertanian, inilah saatnya kita menginformasikan kepada masyarakat luas. Ya kalau boleh memang pertemuan seperti ini digelar setiap tahun, sehingga memang para penyuluh pertanian juga baik di
tanaman pangan, hortikultura maupun perikanan bisa mengetahui perkembangan teknologi. Karena setiap saat ini teknologi selalu berkembang, Bang. Kalau sekarang ini dia teknologi 04 mungkin ini kita sudah ketinggalan 04 dan 05 sudah bergerak, Bang. Apalagi Sarabut tadi pada hari kita mendengarkan bagaimana sistem pertanian vertigasi yang dibangun oleh Pak Okto. Ini merupakan di Simalungun sebenarnya barang langka. Barang langka, mereka baru mengerjakan beberapa kelompok. Tetapi demikian juga kepada penyuluh kita. Penyuluh kita juga ini Bang harus perlu kita berdayakan. Kita kasih terus teknologi informasi. Karena selama ini pembinaan kepada penyuluh pertanian lapangan itu sepertinya kurang gregetan. Sementara teknologi Bang, mereka ini sekarang laku suja itu sudah agak berkurang. Bagaimana caranya supaya penyuluh kita tidak kembali? Kita akan buatkan di setiap BPP, Bang. Setiap balai penyuluh pertanian itu harus ada template seperti sistem pertanian vertigasi. Ini merupakan modal usaha yang harus diketahui oleh para penyuluh supaya nanti penyuluh-penyuluh kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Artinya menerapkan kepada petani. Masyarakat. Artinya kita lihat sekarang perkembangan seperti yang saya bangun tadi memang ya petani saat ini Bang generasi muda terbatas. Ya, yang masuk menjadi sektor pertanian itu seperti terpaksa. Yang tua sudah mulai jujur, tidak lagi mampu untuk mengelola dengan sistem yang luas, maka diperlukan teknologi yang sistem vertigasi. Ini sangat menguntungkan bangsa sebenarnya. Menguntungkannya di mana? Karena dengan menggunakan pupuk yang sedikit bisa untuk memproduksi pertanian hasil yang melimpah. Efisiensinya sangat berguna, Bang. Apalagi sekarang subsidi pupuk kan gitu sudah dapatkan dengan adanya produk-produk seperti ini organik yang dengan sistem cair sedikit saja 500 cc bisa untuk 20 tangki kan sudah lebih efektif. Apalagi nanti rekan-rekan penyuluh mau mengembangkan teknologi dengan menggunakan smartphone. Dan arahnya seperti itu, Bang. Artinya seperti itu dia kondisinya ya. Iya, arahnya sampai persis itu. Kenapa? Karena memang ini sudah tuntutan zaman tenaga kerja. Karena di sektor pertanian itu seperti tidak menjanjikan bagaimana supaya kita menggeluti lagi pertanian itu supaya generasi muda bisa menggeluti lagi. Kalau produk-produk di Simalungun ini kita lihat Bang sudah mulai bergetan, artinya sudah mulai nampak ya hasilnya. Promosi kita ini Bang harus tindak lanjutnya melalui Kominfo lah. Demikian laporan dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, oleh tim liputan Monalisa TV.